Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen mata pengampu Dokter Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Dr. Andes Haji Rita Rahmawati, daerah MSc, dan Bapak Beri Sastrawan, SOS MAP. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen strategi dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Intan Nuryani dengan NIM D2010619. Yang kedua ada Siti Aryati dengan NIM D2010810. Yang ketiga ada saya sendiri Tirta Yasa dengan NIM D2010398. Dan yang keempat ada Winda Maulinda dengan NIM D2010858. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. Suatu organisasi harus didesain dengan sebaik mungkin untuk mencapai titik sebuah organisasi yang efektif, yang mana dengan adanya sumber daya manusia dalam organisasi dapat diimplementasikan sesuai dengan sistem kerja organisasi. Untuk mencapai organisasi yang efektif, dibutuhkan suatu strategi, karena strategi merupakan proses untuk menentukan arah pencapaian tujuan organisasi. Menurut Lawrence R. Jauss dan William F. 1998 dalam artikel Intan 2019, manajemen strategis adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Pada sektor publik, manajemen strategis diterapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, diharapkan manajemen strategi ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mencapai good governance. Terutama pada kinerja setiap penyelenggaraan sektor publik sangat menentukan keberhasilan penerapan manajemen strategis pada sektor publik. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama ada konsep dasar manajemen strategi. Yang kedua ada lingkup organisasi sektor publik. Dan yang ketiga ada serta hambatan dan tantangan pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Yang keempat ada bagaimana pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat memperkuat strategi manajemen dengan menggunakan pendekatan TMQ dari Deming. Metode. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan berupa deskripsi kata-kata. Najil 1988-111 teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Disebut dengan studi kepustakaan. Sehingga data yang dibutuhkan penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum sekunder. Yang pertama, buku yang mendukung penelitian. 2, karya ilmiah atau karya tulis berupa jurnal dan artikel ilmiah. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Intan Nuryani. Kepada Intan Nuryani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu konsep manajemen strategis. Dalam membagi diperlukan suatu proses pengambilan keputusan dan tindakan yang mengarah kepada suatu proses pengembangan strategi yang efektif atau sering disebut manajemen strategis. Pada dasarnya, manajemen strategis banyak membahas tentang pentingnya organisasi untuk memberikan lebih banyak perhatian pada rumusan strategi dan perubahan lingkungan. Adanya manajemen strategi dapat memudahkan dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Fred R. David 2004-5 dalam Intan 2019, proses manajemen strategis Strainer dan Weiner 1997-30 antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengawasan perubahan lingkungan,
Yang kedua, mengidentifikasi lingkungan, peluang, dan ancaman dari eksternal. Yang ketiga, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang keempat, perumusan misi dan sasaran. Yang kelima, mengidentifikasi strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, mengevaluasi strategi dan memilih strategi yang akan diimplementasikan. Ketujuh, penetapan dan pengawasan proses untuk meyakinkan bahwa strategi dilaksanakan dengan tepat. Selanjutnya, yaitu cakupan organisasi sektor publik. Mahsun menyatakan sektor publik adalah sesuatu yang berhubungan menyediakan kepada pendapatan yang diatur dengan hukum. Cakupan sektor publik di negara Indonesia adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara BUMN atau badan usaha milik daerah BUMD, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa. Organisasi sektor publik dibutuhkan untuk menjamin bahwa pelayanan publik dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata, serta untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan pengukuran organisasi sektor publik. Kinerja organisasi didefinisikan sebagai keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Mahmudi 2007, tujuan dilakukannya pengukuran kinerja organisasi sektor publik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Yang ketiga, memperbaiki kinerja periode berikutnya. Yang keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian reward dan punishment. Yang kelima, motivasi pegawai. Yang keenam, menciptakan akuntabilitas publik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu hambatan dan tantangan pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Menurut Mahsun 2017 mengemukakan beberapa kendala pengukuran kinerja organisasi sektor publik, antara lain yang pertama yaitu kinerja organisasi sektor publik tidak bisa dinilai hanya berdasar rasio-rasio keuangan karena tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi sektor publik ini ada untuk menyediakan barang dan jasa. Yang kedua yaitu output berupa pelayanan biasanya bersifat kualitatif, intangible, dan indirect, sehingga sulit diukur. Yang ketiga yaitu antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung, karena sulitnya menetapkan standar sebagai tolak ukur produktivitas. Yang keempat yaitu tidak beroperasi berdasarkan market forecast, sehingga tidak ada pembanding yang independen dan memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar dalam mengukur kinerja. Yang kelima yaitu mengukur kepuasan masyarakat yang heterogen dari jasa pelayanan organisasi sektor publik tidak mudah dilakukan. Next. Kemudian ada 4 proses dasar pengukuran kinerja. Menurut Nelly 2004 dalam Ma'ahdiana 2009 ada 4 proses dasar pengukuran kinerja, yaitu yang pertama yaitu desain sistem pengukuran. Pada proses ini letak tantangannya adalah pada memilih desain pengukuran yang tepat. Tantangan itu bukan pada pentingnya mengidentifikasi apa yang dapat diukur, tapi apa yang dibutuhkan untuk diukur. Contohnya yaitu misalkan pada pengukuran memfokuskan pada pelanggan.
di mana berarti yang diukur di sini yaitu mengenai kepuasannya, loyalitasnya, komplainnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada implementasi. Pada proses ini tantangan yang dihadapi terletak pada dua hal, yaitu masalah akses data, terutama kebutuhan untuk mendapatkan akses pada data yang tepat, serta masalah yang bersifat politis dan kultur. Yang ketiga yaitu manajemen pengukuran. Pada proses manajemen pengukuran, adanya perubahan kultur pada banyak organisasi merupakan tantangan bagi organisasi untuk menaruh perhatian pada target yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu ada penyegaran sistem pengukuran. Di dalam organisasi, manajer dapat memperkenalkan laporan kinerja untuk merespon berbagai masalah spesifik yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan manajer yang memiliki kinerja untuk mengatur sistem pengukuran. Next. Kemudian, menurut Ministry, pada Bruwij 2002 mengemukakan fungsi pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Yang pertama yaitu transparansi. Dengan adanya pengukuran kinerja sektor publik ini, maka akan terjadi suatu transparansi di mana organisasi bisa menghasilkan atau memberikan informasi mengenai dengan jelas apa yang akan dipasarkan, yang akan ditawarkan, kemudian bagaimana analisis output dan inputnya, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada learning. Dengan pengukuran kinerja organisasi sektor publik, organisasi akan selangkah lebih maju jika menggunakan pengukuran ini, karena dengan pengukuran ini adanya pengajaran mengenai kebaikan-kebaikan dari masalah-masalah sebelumnya yang memungkinkan organisasi tersebut dapat berkembang. Yang ketiga yaitu ada appraising, di mana kinerja ini berbasis pada penilaian. Yang keempat ada sanctioning, di mana yang diikuti dengan sanksi. Ketika kinerjanya positif, maka sanksinya pun akan positif. Begitupun sebaliknya, ketika kinerjanya negatif, maka sanksinya negatif. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Bisa next slide. Di sini saya akan menjelaskan manfaat pengukuran kinerja. Menurut Mardiasmo 2004, pengukuran kinerja dapat untuk yang pertama yaitu memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan nilai kinerja manajemen. Yang kedua yaitu memberikan arahan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu memantau serta mengevaluasi pencapaian kinerja serta perbandingan dengan sasaran kinerja, melakukan tindakan korektif untuk perbaiki kinerja. Yang keempat yaitu menjadi dasar untuk memberikan penghargaan hukuman secara objektif atau prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang sudah disepakati. Yang kelima yaitu sebagai alat komunikasi antara bawahan serta pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam yaitu membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah memuaskan. Yang ketujuh yaitu membantu mengerti proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Slide selanjutnya. Di sini dalam menentukan strategi manajemen yaitu melalui pendekatan TMQ. TMQ merupakan Total Quality Management, yaitu merupakan pendekatan dalam menjalankan usaha organisasi yang mencoba untuk meningkatkan daya saing organisasi dan lingkungannya. Untuk mencapainya harus fokus pada pelanggan, memiliki obsesi tinggi terhadap kualitas, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, memiliki komitmen jangka panjang, dan membutuhkan kerjasama yang baik. Contohnya yaitu seperti Gore 1998 dan Finance 1999
melaporkan rekomendasi reinventing government bahwa organisasi publik dapat meningkatkan kinerja pemerintah melalui manajemen strategis dan manajemen kualitas. Kinerja TMQ memfokuskan diri pada pengukuran peningkatan dalam proses produksi menghasilkan organisasi yang pada suatu saat tidak mempunyai keinginan atau tidak mampu mengukur sejumlah aktivitas dapat menerimanya sebagai bagian penting dari praktek manajemen yang efektif. Dalam pendekatan Deming ini telah merubah secara efektif praktek dari manajemen itu sendiri dan kultur dalam banyak organisasi publik dan swasta untuk membangun dan memanfaatkan manajemen strategis, yaitu proses pembuatan keputusan berbasis data. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Next slide. Kesimpulan dari presentasi kali ini mengenai artikel strategi manajemen, yaitu keberhasilan organisasi sektor publik ditentukan oleh bagaimana organisasi tersebut merancang kerangka kerja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan manajemen strategis pada sektor publik ini dapat membantu dalam mewujudkan tujuan dan misinya, serta menaikkan efektivitas kinerja organisasi sektor publik. Adapun hal-hal yang berpengaruh dalam manajemen strategis pada suatu organisasi yaitu seperti pentingnya pelangganan, perbaikan yang bersifat terus-menerus, pengukuran kinerja, transformasi kultural, dan keterlibatan setiap anggota organisasi. Terutama pada kinerja setiap penyelenggara sektor publik sangat menentukan keberhasilan penerapan manajemen strategis pada sektor publik. Pengukuran kinerja juga penting dilakukan oleh organisasi sektor publik. Dengan adanya pengukuran ini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun keputusan manajerial, dapat memfasilitasi manajemen berdasarkan data dan untuk masa depan dengan menyediakan dasar perencanaan serta memonitor dan melakukan kontrol terhadap perencanaan. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja ini juga dapat dilakukan dengan melalui DMQ oleh DMI, dan adanya sektor publik ini menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat. Dengan demikian, hal yang paling utama dari adanya pengukuran kinerja ini yaitu meningkatkan adanya transparansi, sehingga dengan pengukuran kinerja sektor publik dengan memperkuat manajemen strategis dapat mewujudkan terwujudnya good governance. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Tirta Yasa dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Aryati. Di sini saya akan menjelaskan saran. Yang pertama di sini ada para pembaca harus lebih meningkatkan dan menambah wawasan tentang manajemen strategi dengan dapat menilai lingkungan eksternal maupun internal untuk dapat mengetahui peluang dan ancaman dalam suatu organisasi. Yang kedua, diharapkan artikel ini dapat berguna bagi kita semua dalam pembelajaran mengenai manajemen sektor publik. Dan yang ketiga, untuk menjalankan manajemen strategi dalam sektor publik ini, seseorang harus memiliki kecakapan dan wawasan yang beragam, memiliki pengalaman-pengalaman yang panjang di bidang manajemen strategis, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Terima kasih kepada Ibu Rita Rahmawati dan Bapak Beri. Apabila dari kelompok kami ada kelebihan dan kesalahan, mohon dimaklum. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.